selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita akan belajar dengan topik angka penting. Apa itu angka penting? Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka eksak atau angka pasti dan satu angka terakhir yang ditaksir atau diragukan. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan pengukuran pensil berikut. Nah, kalau kita lihat di sini, ukuran panjang pensil itu adalah 6,4 sekian. Nggak sampai 6,5, tapi 6,4 lebih. Nah, 6,4 lebihnya itu kita harus taksir. Nah, misalnya saya membacanya 6,45. Maka yang menjadi angka pasti atau angka eksak di sini adalah 6,4-nya. Pasti, karena semua orang ini pasti disebut 6,4, cuma lebihnya harus kita taksir. Lebihnya kita taksir tadi 5, berarti angka 5 terakhir disebut angka taksiran. Jadi panjang pensil itu 6,45, ini semua angka penting, di mana angka terakhir ini adalah diragukan. Baik. Aturan-aturan dari angka penting ada sebagai berikut. Yang pertama, semua angka bukan 0. Asal angkanya bukan 0, itu merupakan angka penting. Nah, contoh, 54.321. Di sini tidak ada angka 0, maka ini dipastikan angka penting semua. Berapakah jumlahnya? Dihitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka penting. Aturan yang kedua, semua angka yang terletak di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Jadi kalau ada angka yang terletak di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Angka 0 yang termasuk di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Coba kalau kita hitung ini kan angka 02 ini di antara angka bukan 0. Berarti 1, 2, 3, 4 angka penting. Aturan yang ketiga, semua angka 0 yang terletak pada deretan akhir dari angka yang ditulis di belakang koma desimal termasuk angka penting. Seperti apa contohnya? Nah ini, 3,00. Ini setelah koma ada 0, itu juga termasuk angka penting, angka 0-nya. Sehingga ini bisa kita simpulkan 3 angka penting. Kemudian angka 0 yang digunakan hanya, ini perhatikan hanya untuk tempat titik desimal, itu bukanlah angka penting. Seperti apa? Contoh, ini kan angka 0,00, ini kan hanya penempatan titik desimal, sehingga yang depan ini bukan angka penting. Nah, kalau yang ini merupakan angka penting, sehingga jumlah angka pentingnya adalah 2. Angka 0 di depannya bukan angka penting. Selanjutnya, kalau ada bilangan puluhan, ratusan, ribuan yang memiliki angka 0 pada deretan akhir, seharusnya ditulis dalam notasi ilmiah agar jelas apakah angka 0 tersebut merupakan angka penting. Seperti contoh, di sini ada 3.000. Ini 3.000 ini kalau kita tulis menjadi 3,000 kali 10 pangkat 3, ini akan menjadi 4 angka penting. Akan tetapi kalau 3.000 ini kita tulis menjadi 3,0 kali 10 pangkat 3, nah angkanya sama-sama 3.000 ini, cuman 0-nya ini hanya 1, ini akan menjadi 2 angka penting. Jadi untuk bilangan puluhan, ratusan, atau ribuan yang memiliki angka 0 pada deretan akhir harus ditulis seharusnya dalam notasi ilmiah agar jelas angka 0 tersebut apakah angka penting atau tidak. Nah, kemudian kita lanjut dengan operasi angka penting. Nah, yang dimaksud dengan operasi itu berarti itu kayak aljabarnya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau kuadrat atau akar. Nah, kita mulai dari penjumlahan. Penjumlahan itu setara dengan pengurangan. Nah, bagaimana aturannya? Aturannya adalah hasilnya nanti, hasil penjumlahan atau pengurangan hanya boleh mengandung satu angka yang diragukan. Nggak boleh lebih. Nah, sebagai contoh, 14,25 cm ditambah 1,2. Nah, ini kalau kita jumlahkan, seperti ini. Jangan lupa, angka terakhir itu merupakan angka yang diragukan. Maka kalau kita jumlah, turun ke bawah 5, 4,
15. Nah, di sini ada dua angka yang diragukan. Maka karena ada dua angka yang diragukan harus satu, maka angka 5 ini kita bulatkan. Nah, metode pembulatan 5 ke atas dibulatkan ke depan, kurang dari 5 itu dibuang, sehingga hasilnya menjadi 15,5. 5 ini pembulatan dari 45. Jadi ini ke atas jadi 5. Nah, contoh yang lain, 0,22 tambah 2,21. Kalau dijumlah, itu hasilnya 3, 4, 2. Nah, ini mengandung satu angka yang diragukan, sehingga jawabannya langsung sama dengan dengan hasilnya, langsung nggak perlu dibulatkan, 2,43. Nah, soal berikutnya kalau pengurangan gimana? Kalau pengurangan 32,256 kurang 28,20 kita kurangkan. Nah, ini ditambah. Nah, ini kalau ditambah maka hasilnya ini dikurang, sehingga ini dikurang harusnya. Salah simbol berarti ya. Ini 6 5 ya, kemudian turun 0, kemudian ini hasilnya 4. Nah, ini berapa angka pentingnya seharusnya? Ini harus mengandung 3 angka penting, karena di sini ada 2 angka yang diragukan harus dinaikkan ke atas, karena 6 lebih besar dari 5, maka hasilnya akan menjadi 4,06. Nah, ini hasilnya. Nah, contoh yang lain, 10,11 dikurang 8,2. Nah, kalau kita kurangkan, nah ini juga dikurang, ini turun 1, nah ini jadi 9, nah ini jadi 1. Nah, di sini angka yang diragukan ada 2, sehingga hasilnya menjadi 1,9. Demikian operasi angka penting untuk penjumlahan atau pengurangan. Selanjutnya kita bahas perkalian angka penting. Perkalian angka penting ada 2 macam, yaitu perkalian angka penting dengan angka penting. Untuk perkalian atau pembagian angka penting dengan angka penting, maka hasilnya hanya mengandung sejumlah angka penting yang paling sedikit. Sebagai contoh, nah ini 40,0 ini mengandung 3 angka penting, sedangkan yang ini, yang 0,25 itu mengandung 2 angka penting. Maka kalau kita kalikan, itu harus mengandung angka penting yang paling sedikit. Nah, ini 2 angka penting, sehingga ini harus kita jadikan jadi 2 angka penting. Agar ini jadi 2 angka penting, maka hasilnya jadi 10 cm. Nah, bagaimana dengan perkalian atau pembagian angka penting dengan angka eksak? Nah, perbedaan angka penting dan angka eksak adalah terletak di besarannya. Kalau angka penting, dia pasti besaran dan punya satuan. Sedangkan angka eksak itu adalah suatu angka pengali saja. Contohnya, sebuah buku tebalnya 2,0 cm. Maka kalau ada 100 lembar, nah maka tebal satu lembarnya berapa? Nah, 100-nya itu bukan angka penting, tapi itu adalah angka eksak. Nah, maka hasilnya bagaimana? Dia hanya mengandung sejumlah angka penting yang semula. Berapa angka penting semula? Maka tetap. Contoh, ini ada 0,22 mm. Nah, misalnya, jadi ada sebuah benda misalnya panjangnya 0,22 mm. Nah, kalau ada 125 berapa gitu. Contohnya, tebal satu lembar kertas 0,22 mm. Nah, kalau ada 125 lembar, maka tebalnya jadi berapa? Nah, begitu. Nah, di sini kita amati, ini 2 angka penting. Nah, ini bukan angka penting, itu angka eksak. Maka hasilnya itu kalau dikalikan adalah 27,5. Maka ini harus mengandung 2 angka penting. Maka kalau 27,5 dibuat jadi 2 angka penting, angka 5-nya kita bulatkan depan jadi 28. Nah, contoh yang lain, kalau pembagian angka penting dengan angka penting. Nah, lihat di sini sama-sama besaran ya. Kalau diberikan hasilnya
Nah, segini. 8,33333. Tapi kita harus jadikan jadi 3 angka penting. Maka hasilnya jadi 8,33. Nah, yang di belakang ini semua harus dibuang karena kurang dari 5. Nah, contoh pembagian angka penting dengan angka eksak. Nah, ini 3 angka penting. Nah, ini bukan angka penting, itu adalah angka eksak. Maka hasilnya di sini harus berapa angka pentingnya? Nah, dia harus 3 angka penting. Nah, kenapa 3? Ini kan 2. Nah, 2 angka ini bukan angka penting tapi angka eksak. Sehingga yang diambil adalah 3 angka penting semula ya. Sehingga kalau 3 angka penting semula berarti hasilnya adalah 0,0208. 3-3-nya dihilangkan. Nah, selanjutnya untuk aturan perpangkatan atau penarikan akar. Kalau perpangkatan sebenarnya adalah perkalian dengan diri sendiri. Ya, kalau misalnya 25 pangkat 2, itu artinya 25 kali 25. Artinya sama aja aturan perpangkatan dengan perkalian dan penarikan akar dengan perkalian. Sama saja. Nah, hasilnya mengandung sejumlah angka penting semula. Nah, ini 2,5 kuadrat. Ini kita harus tahu 2,5 ini adalah 2 angka penting. Maka kalau dikuadratkan itu kan 6,25. Maka kalau 6,25 ini harus kita garis. Sehingga hasilnya menjadi 6,3. Karena angka 5 itu kita bulatkan ke depan. Nah, kenapa? Karena ini kan angka semula 2,5 itu adalah 2 angka penting. Maka hasilnya juga harus 2 angka penting. Nah, selanjutnya, kalau 25 kuadrat. Nah, sama. 25 kuadrat kan 625. Nah, terus harus mengandung 2 angka penting. Berarti angka 5 ini kita taruh ke depan. Nah, ketika kita taruh ke depan, apakah menjadi 63? Tidak, ini kan ratusan. 625, 625. Maka kalau kita pindahkan jadi 63, itu salah. Harusnya jadi 630. Nah, ketika 630 harus dalam 2 angka penting, maka kita jadikan jadi notasi ini ya, jadi 6,3 kali 10 pangkat 2. Sini sudah jelas, jadi 2 angka penting. Nah, bagaimana kalau penarikan akar? 1,44, nah ini berapa angka pentingnya? 3. Maka hasilnya kalau 1,44 itu ada 1,2, itu salah. Harusnya 1,20. Kenapa? Ini mengandung 3 angka penting. Karena ini mengandung 3 angka penting.